Cermin cembung. Seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya, secara fisik cermin cembung ini punya penampakan memiliki permukaan pemantul yang melengkung keluar. Cermin cembung ini bersifat menyebarkan sinar. Kita lihat untuk secara detail bagian dari cermin cembung. Ini sama dengan cermin cekung. Cermin cembung ini juga sama diambil dari satu bagian kecil dari sebuah bola yang besar. Maka cermin cembung ini juga punya yang namanya titik fokus F dan titik pusat kelengkungan cermin atau jari-jari. Hanya saja titik fokus dan jari-jarinya ini berlawanan dengan arah datang sinar. Jadi kita lihat ini cermin cembung, ini bidang pantulnya, sinar datang dari sini, dari sebelah kiri, tetapi fokus dan jari-jarinya ada di sebelah kanan atau di belakang cermin. Nah, maka dengan demikian cermin cembung ini sering disebut sebagai cermin negatif karena dia punya fokus yang maya, artinya fokusnya ada di belakang cermin. Bagaimana dengan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung? Sebelum ke sana kita lihat dulu tentang bagaimana penjalaran cahaya pada cermin cembung. Jika ada banyak sinar datang sejajar sumbu utama, ingat ini tadi sumbu utama, maka sinar-sinar itu dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik yang sama. Nah, kita lihat. Jadi dipantulkan semuanya menyebar, tapi ini kalau diperpanjang seolah-olah berasal dari satu titik. Nah, titik itu namanya titik fokus. Dan sebaliknya, ketika ada sinar datang seolah-olah, kita lihat seolah-olah menuju ke satu titik, ternyata dipantulkan kembali sejajar sumbu utama. Nah, titik itu disebut dengan titik fokus. Itu tentang sifat sinar atau penjalaran cahaya pada cermin cembung. Nah, selanjutnya bagaimanakah sinar istimewa pada cermin cembung? Ini juga mirip dengan cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung dan ini juga sekali lagi mirip dengan cermin cekung. Tadi ya, kita lihat lagi bahwa fokus dan jari-jarinya terletak di belakang cermin. Sekali lagi, fokus dan jari-jari di belakang cermin, maka fokusnya ini bersifat maya, maka cermin cembung disebut dengan cermin negatif. Ini sumbu utama. Sinar istimewa yang pertama. Sinar datang seolah-olah menuju fokus, seolah-olah ke fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Sifat sinar yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan, lebih tepatnya sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali ke tempat yang sama. Oke, sekali lagi ini mirip dengan cermin cekung, hanya saja kalau cermin cembung ini menggunakan kata seolah-olah. Karena sekali lagi fokusnya ada di belakang cermin dan ini berlawanan dengan arah sinar datang. Kita ulang lagi, 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang seolah-olah menuju fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Yang ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan, akan dipantulkan kembali.
Oke. Dengan ketiga sinar istimewa ini, kita bisa menggambar bagaimana bayangan untuk benda yang terletak di depan cermin cembung. Prinsipnya seperti kita menggambar bayangan pada cermin cekung. Oke, kita lihat. Untuk bayangan pada cermin cembung, kita letakkan benda ini di depan cermin cembung. Bagaimanakah bayangannya? Kita lihat. Kita datangkan minimal 2 sinar untuk bisa membentuk bayangan. Sekali lagi, dari 3 sinar istimewa tadi, kita hanya butuh 2 saja untuk bisa melukis bayangan pada benda yang ada di depan cermin cembung. Kita cari yang paling mudah. Yang pertama, selalu datangkan sinar sejajar sumbu utama. Dari ujung benda, ujung atas benda, maka akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Ini fokus, ini jari-jari. Lalu saya menggunakan sifat yang ketiga, yaitu sinar datang menuju jari-jari, dipantulkan kembali. Nah, oke, kalau kita lihat, ingat yang namanya bayangan itu adalah perpotongan sinar pantul. Kita lihat sinar pantul yang pertama ini, yang berwarna biru, kalau kita perpanjang ke belakang ini sinar pantulnya. Sinar pantul yang berikutnya adalah ini. Nah, maka kita lihat dia akan bertemu perpotongan 2 sinar pantul. Maka inilah titik bayangannya. Kalau tadi ujung benda ada di sini, sekarang perpotongan sinar pantul yang berarti bayangannya ada di sini. Maka inilah titik bayangannya. Nah, inilah bayangannya. Maka dengan demikian, bagaimanakah sifat bayangannya? Kita lihat. Sifat bayangannya adalah maya, karena di belakang cermin, kemudian dia bersifat tegak. Tegak itu artinya kepalanya di atas, bayangannya juga kepalanya di atas, dan dia makin kecil. Oke, di sini kalau di cermin cekung sebelumnya saya gambarkan dengan garis putus-putus, ini saya ganti dengan garis yang samar. Ini juga bisa menunjukkan bahwa dia bayangan maya. Bisa dipahami kira-kira atau perlu kita ulangi? Oke, sekali lagi, bagaimana menentukan bayangan pada benda di depan cermin cembung seperti ini? Sebelumnya ingat lagi, ini adalah titik fokus, ini adalah jari-jari. Fokus selalu setengah dari jari-jari. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Lalu sinar datang menuju pusat kelengkungan, dipantulkan kembali. Inilah perpotongan 2 sinar pantul, inilah bayangannya. Maka dengan demikian bayangan bersifat maya, artinya ini ada di belakang cermin, tegak dan diperkecil. Nah, untuk cermin cembung ini kita tidak mengenal ruang atau kita tidak membaginya menjadi ruang-ruang. Karena apa? Karena yang namanya benda itu pasti letaknya di arah sinar datang. Maka kita bisa katakan bahwa semua benda itu ada di depan cermin di ruang yang sama. Lalu bagaimana kalau kita geser benda? Kita jauhkan atau kita dekatkan, bagaimana bayangannya? Nah, ini gambar yang kedua. Kalau saya jauhkan bendanya. Kalau pada cermin cekung kemarin, kita ingat bahwa ketika benda itu digeser, makin jauh dari cermin, maka sifatnya akan berbeda. Kalau cermin cembung ini bagaimana? Kita lihat. Kalau kita jauhkan benda dari cermin dibandingkan gambar yang pertama, bagaimana bayangannya? Seperti tadi, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Ini saya lupa gambarnya ada fokus di sini di tengah-tengah. Ini jari-jari. Lalu sinar datang menuju pusat, dipantulkan kembali. Nah, langsung terbentuk perpotongan sinar pantul di sini. Inilah bayangannya. Nah, ternyata sifatnya juga masih sama.
maya, tegak, dan diperkecil. Nah, dengan demikian, cermin cembung ternyata hanya mampu menghasilkan satu jenis bayangan, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Jadi sekali lagi, mau bendanya dekat dengan cermin atau lebih jauh dari cermin, bayangannya sifatnya hanya satu, yaitu maya, tegak, diperkecil, dan tentunya dia ada di belakang cermin atau di dalam cermin. Itulah sifat bayangan dari cermin cembung. Nah, kira-kira ada yang tahu sering digunakan di manakah cermin cembung ini?